Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Arlin Yonita, channel yang ngajakin kamu jalan-jalan dan makan-makan. Oke, kali ini aku sedang berada di kota suci Mekah dan aku ingin sharing kegiatan aku selama di sini ya. Dan aku mengumpulkan bacaan tentang sejarah kota Mekah dari awal hingga masa kini yang menarik. Oke, bacain ya. Mekah merupakan kota suci umat Islam yang memiliki sejarah panjang yang tidak hanya menjadi pusat ibadah, tapi juga mencatat perjalanan penting dalam sejarah dunia. Kota ini memiliki peran besar dalam perkembangan agama Islam dan peradaban manusia secara umum. Dengan berbagai peristiwa bersejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hingga era modern, Mekah terus menjadi magnet spiritual bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Nah, Mekah atau dalam bahasa Arab disebut sebagai Makkah al-Mukarramah, artinya kota yang mulia. Kota ini adalah pusat spiritual bagi lebih dari 1 miliar umat Islam di seluruh dunia. Sebagai salah satu kota tertua di dunia, Mekah terletak di wilayah Provinsi Makkah, Arab Saudi, sekitar 72 km dari kota pelabuhan Jeddah di pesisir Laut Merah. Secara geografis, Mekah berada di sebuah lembah kecil yang dikelilingi pegunungan dengan ketinggian sekitar 277 meter di atas permukaan laut. Mekah juga dikenal sebagai tempat berdirinya Ka'bah, bangunan suci yang menjadi kiblat umat Islam dalam melaksanakan sholat. Selain itu, Gua Hira yang terletak di Jabal Nur merupakan tempat di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Sebagai kota kelahiran Nabi Muhammad, Mekah menjadi saksi perjalanan hidup beliau yang penuh perjuangan dalam menyebarkan ajaran Islam. Di masa kini, Mekah tidak hanya menjadi destinasi utama bagi jamaah haji dan umroh, tetapi juga simbol keimanan dan persatuan umat muslim di seluruh dunia. Sejarah awal Mekah dimulai jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Pada mulanya wilayah ini adalah sebuah lembah tandus yang tidak berpenghuni. Namun keberadaan sumur Zam-Zam yang ditemukan oleh Nabi Ismail alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi titik awal berkembangnya kehidupan di lembah ini. Selain itu, peran besar Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendirikan Ka'bah menjadikan Mekah sebagai pusat ibadah. Beliau bersama putranya Nabi Ismail membangun Ka'bah sebagai tempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'bah inilah yang kemudian menjadi magnet bagi orang-orang di sekitarnya untuk menetap di Mekah. Di masa selanjutnya, Mekah berkembang menjadi kota perdagangan yang strategis. Letaknya yang berada di jalur perdagangan antara Mediterania, Afrika Timur, Asia Selatan, dan Arab Selatan membuat kota ini menjadi pusat pertemuan para pedagang dari berbagai wilayah. Pada masa kekuasaan suku Quraisy, Mekah semakin makmur dengan pengelolaan perdagangan yang terorganisir di bawah kepemimpinan Qusay bin Kilab, kakek Nabi Muhammad. Nama Mekah memiliki banyak penjelasan mengenai asal-usulnya. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa nama ini berasal dari burung mukka, sejenis burung yang banyak ditemukan di wilayah Riyadh. Namun ada pula pandangan lain yang menyatakan bahwa nama Mekah berasal dari sifat spiritual kota ini. Dalam bahasa Arab, kata Mekah memiliki arti menghapus atau membersihkan. Hal ini merujuk pada keyakinan bahwa kota ini dapat membersihkan dosa-dosa para peziarah yang datang untuk beribadah di Ka'bah. Mekah juga disebut sebagai tempat di mana terdapat bentuk kezaliman dihapuskan, menjadikannya sebagai kota suci yang membawa kedamaian dan keberkahan. Riwayat lain menyebutkan bahwa Mekah juga dikenal dengan nama Bakkah, yang artinya adalah tempat berkumpul. Nama ini relevan dengan fungsi Mekah sebagai pusat pertemuan umat manusia dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Asal-usul nama Mekah ini memperlihatkan betapa istimewanya kota ini dalam sejarah peradaban manusia. Perjalanan sejarah Mekah mencapai puncaknya pada masa Nabi Muhammad. Salah satu peristiwa penting yang terjadi di kota ini adalah pada tahun 571 yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Tahun ini dinamakan demikian karena pasukan Abraha dari Yaman
menggunakan gajah mencoba menghancurkan Ka'bah. Namun serangan tersebut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan burung ababil yang membawa batu-batu panas untuk menghancurkan pasukan tersebut. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun yang sama. Beliau tumbuh besar di kota ini dan mulai menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pada usia 40 tahun. Ajaran Islam yang beliau bawa mengajarkan tauhid dan menentang penyembahan berhala yang telah menjadi tradisi masyarakat Mekah kala itu. Namun perjuangan beliau tidaklah mudah. Penduduk Mekah yang merasa terganggu oleh ajaran Islam melakukan berbagai tekanan kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Akibatnya pada tahun 622 Nabi Muhammad dan sahabatnya berhijrah migrasi ke Madinah, sebuah peristiwa yang menjadi awal dari kalender Islam. Pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi, Nabi Muhammad kembali ke Mekah dalam peristiwa yang dikenal dengan Fathul Makkah. Penaklukan kota ini dilakukan dengan damai tanpa pertumpahan darah. Peristiwa ini menjadi tonggak sejarah dalam penyebaran Islam dan mengukuhkan Mekah sebagai pusat peradaban Islam. Pada abad ke-16, tepatnya tahun 1517, Mekah berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani, sebuah kekhalifahan besar yang berpusat di Konstantinopel. Sekarang adalah kota Istanbul. Di bawah pemerintahan Turki Utsmani, Mekah tetap menjadi pusat spiritual umat Islam. Setelah runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani pada awal abad ke-20, Mekah menjadi bagian dari kerajaan Arab Saudi yang didirikan oleh Ibnu Saud. Penemuan minyak di Arab Saudi membawa perubahan besar bagi perekonomian dan infrastruktur Mekah. Pemerintah Saudi melakukan renovasi besar-besaran termasuk perluasan Masjidil Haram untuk menampung jamaah yang terus meningkat setiap tahunnya. Saat ini Mekah telah berubah menjadi kota modern dengan fasilitas canggih. Bangunan pencakar langit seperti Menara Abraj Al-Bait juga dikenal sebagai Menara Jam Mekah berdiri megah di sekitar Masjidil Haram. Pembangunan ini mencerminkan upaya pemerintah Arab Saudi untuk menjadikan Mekah sebagai kota yang mampu memenuhi kebutuhan jamaah haji dan umroh dari seluruh dunia. Mengetahui sejarah kota Mekah memberikan kita pelajaran penting tentang keimanan, perjuangan, dan pengorbanan. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Ka'bah hingga Nabi Muhammad yang menyebarkan ajaran Islam, sejarah Mekah adalah cerminan dari perjalanan manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah Mekah juga mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi tantangan. Kota ini menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah besar yang menunjukkan bahwa dengan keimanan dan usaha, setiap kesulitan dapat diatasi. Selain itu, memahami sejarah Mekah memperdalam rasa cinta kita kepada Islam dan memperkuat hubungan spiritual kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kota ini adalah tempat di mana doa-doa dipanjatkan dan harapan-harapan dikabulkan, dan menjadikannya sebagai pusat spiritual umat manusia. Sejarah kota Mekah adalah perjalanan yang penuh makna. Sebagai kota suci, Mekah menyimpan nilai-nilai spiritual yang mendalam dan menjadi saksi perjuangan dalam menegakkan tauhid. Hingga kini Mekah tetap menjadi tujuan utama bagi umat Islam untuk memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah haji dan umroh. Kota Mekah merupakan tempat yang penuh keberkahan dan memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Sejak zaman dahulu, keutamaan kota Mekah menjadikannya pusat peribadatan bagi umat manusia dan tempat sakral bagi umat Islam di seluruh dunia. Banyak dalil dari Al-Quran dan hadis yang menjelaskan keutamaan kota Mekah, di antaranya terkait dengan keberkahan, kesucian, dan kedudukannya yang tinggi. Kota paling suci di muka bumi ini, Allah langsung mengabadikan kesucian Mekah dan dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang menyebutkan artinya adalah dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah di Bakkah atau Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa Baitullah atau Ka'bah yang berada di Makkah adalah tempat ibadah pertama di muka bumi dan keberadaannya menjadi sumber keberkahan bagi manusia. Banyak yang menyebut Mekah sebagai tanah haram, artinya tempat yang suci dan terjaga dari tindakan-tindakan yang merusak.
Dalam Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 144, Allah menyebutkan pentingnya Mekah sebagai kiblat bagi umat Islam. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikan kota ini Mekah sebagai tanah haram. Pada hari Dia menciptakan langit dan bumi, maka kota ini adalah tanah haram karena kehendak Allah sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan-larangan tertentu di tanah haram Makkah mencerminkan kesuciannya, seperti larangan menumpahkan darah atau memburu hewan di kawasan ini. Hal ini menunjukkan bahwa Mekah adalah tempat yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Mekah juga terkenal sebagai tempat yang mana doa-doa lebih mudah terkabul. Hal ini karena Mekah merupakan tempat yang mana terdapat Ka'bah, kiblat umat Islam di seluruh dunia, dan tempat-tempat lain seperti Hajar Aswad dan Makam Ibrahim yang memiliki nilai spiritual tinggi. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu doa pun yang terpanjatkan di tempat ini Mekah kecuali akan Allah kabulkan. Hadis riwayat Ahmad. Dengan keutamaan ini, banyak umat Islam yang berdoa di hadapan Ka'bah atau di tempat-tempat suci di Mekah untuk memohon keberkahan, perlindungan, dan ampunan dari Allah. Salah satu keutamaan terbesar dari kota Mekah adalah Ka'bah yang terletak di tengah-tengah kota, menjadikannya sebagai kiblat bagi umat Islam. Setiap hari umat Islam di seluruh dunia menghadap ke arah Ka'bah saat melaksanakan sholat. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 144 artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram atau Ka'bah di Mekah. Ayat ini menunjukkan betapa pentingnya Mekah sebagai pusat ibadah dan arah untuk semua sholat bagi umat Islam. Sholat yang syarat keberkahan dan keselamatan. Allah menyebutkan Mekah sebagai kota yang aman dan diberkahi. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Tin, Surat 95 ayat 3. Demi negeri Mekah, ini yang aman. Ayat ini menunjukkan Mekah adalah kota yang diberkahi dengan rasa aman dan tenteram bagi mereka yang berada di dalamnya. Selain itu, Allah juga menyebutkan dalam surat Al-Balad, surat 90 ayat 1 dan 2 tentang Mekah sebagai kota yang mulia tempat kelahiran Rasulullah SAW. Mekah merupakan pusat dari ibadah haji rukun Islam kelima. Setiap tahun umat Islam dari berbagai penjuru dunia berkumpul di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Dalam Quran Surat Al-Hajj, Surat 22 ayat 27, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ayat ini menunjukkan bahwa Mekah adalah tempat yang menjadi tujuan umat Islam dalam memenuhi kewajiban haji, sebuah ibadah yang memiliki nilai spiritual dan keberkahan yang besar bagi para pelakunya. Rasulullah SAW pernah menyatakan kecintaannya yang mendalam terhadap kota Mekah. Beliau bersabda, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling baik dan bumi yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya bukan karena aku diusir darimu, niscaya aku tidak akan keluar. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa Mekah memiliki keistimewaan di hati beliau, serta menjadi kota yang Rasulullah rindukan dan cintai. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Silakan di-share buat teman-teman yang lain, dan aku doakan supaya agar kalian semua dalam keadaan sehat, hidup dalam keberkahan dan kasih sayang Allah, dan diberikan kepanjangan umur yang panjang, rezeki yang berkah, dan kemudahan kesehatan untuk bisa mengunjungi tanah suci Mekah, Madinah, dan juga Masjidil Aqsa. Terima kasih karena sudah menonton. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.